Dan ini adalah handle untuk swing, boom 1, boom 2 dan teleskopik. Ini kontrol valve ya. Jadi yang bermasalah pada boom 2 ini ya. Jadi turunnya tidak bisa pelan ya, apalagi sangat menggantung beban. Nah, itu dia boom 2. Oke teman-teman, jadi untuk masalah ini teman-teman bisa lihat di video ini. Kita sudah melakukan pengetesan ya, setelah adanya laporan dari operator. Ini kita tes kurang dari 1 ton. Nah ini, jadi ini sangat bahaya ya, karena tidak bisa pelan untuk turun, menyebabkan adanya goyangan pada boom ya. Nah seperti ini. Ini baru kita tes kurang dari 1 ton. Bagaimana jikalau bebannya itu lebih berat, 6 atau 7 ton? Tentu untuk ayunan dari boom lebih kuat. Oke teman-teman, jadi untuk masalah ini kita akan buka dan periksa pada bagian load holding valve pada silinder boom 2. Yap, XS. Ini load holding valve. Terkatup penahan beban dari double acting cylinder ini. Untuk load holding valve Yap ini dia ada T atau kembali ke tangki. Di bawah kita lihat biar lebih jelas. Ini load holding valve bagian bawah. Ini ada V1, V2, C1, C2. Ini T, ini ada T. Ini LHV, load holding valve 91. Ini untuk katup penahan beban. Karena dari V1 valve 1 menuju ke C1 atau silinder 1 yang ada di bawah untuk gerak naik. Sementara V2 arahnya untuk arah ke C2. C2 untuk arah turun bagian atas silinder. Namun di V2 ini ada katup untuk membuka katup saat turun di V1. Nanti kita akan buka, kita lihat seperti apa di dalamnya. Iya. Lewat kota minyak.
Ini dulu itu ya masalah aja tuh. Itu lo banyak pelu juga jas lah. Oke teman-teman ya, jadi balap untuk turun ini bagian springnya sudah patah, kita jumpai patah. Ini untuk turun ini teman-teman ya. Ini yang dari V2 yang akan mendorong. V2 ini untuk turun. Ini bagian sini sudah patah. Untuk springnya patah. Clipper ini akan kita ganti karena sudah patah. Apa nomor 2? Jadi setelah terbuka seperti ini, kita mudah untuk mempelajari dari cara kerjanya. Ini V2, ini V1, palap 2, palap 1. Ini C2, C1, ini silinder 2 dan ini silinder 1. Ini V1 ini untuk naik kemarin teman-teman ya. Di V1 ini ada load holding valve ya, ini di V1 ini ketika V1 ini oli jalan, dia akan buka ini dan terus menuju ke silinder 1. Nah, ketika untuk turun V2 akan mendorong ini sehingga valve ini akan membuka untuk V1 dari silinder 1 kembali ke valve 1, dan dari valve 2 ini akan menuju ke silinder 2 ya, ini kan. Jadi seperti ini pasangnya. Dan di sini ada juga ini valve-nya, ini ada setelan pakai kunci L. Ini bisa di setel untuk turunnya, untuk kencangnya bisa di setel. Di permasalahan untuk boomnya turunnya kencang ya, jadi per ini kita jumpai patah pada valve V1. Ini akan kita perbaiki, akan kita ganti. Di yang T ini, yang bagian T ini ke tangki, ini ke silinder 2 untuk turun. Jadi untuk bagian T ini apabila dia ini sisa dari proses pengoperasian akan kembali ke tangki di sini. Oke, kita lanjut ya sekarang untuk proses pemasangan. Ini nomor 2 nggak jalan ya, bukan nggak jalan. Dan ini bagian ini untuk spring yang bagian dalam ini sudah kita tarik sedikit karena sudah pendek ya. Jadi lebih kuat nekannya, dan untuk menutup katup tăng đi dalam tak LHV load holding valve untuk penahan beban. Ini
katup penahan beban dari V1 akan menuju ke sini, ke silinder 1. Ini tidak tembus, ini hanya tembus sini. Ini untuk V2 akan membuka katup untuk silinder 2. Ini dibatasi oleh tangki. Ini katup untuk penahan dari C1 untuk turun ya. Jadi ini untuk pernya kita tidak jumpa, ini pernya tidak ada kita jumpa untuk kekerasan yang sama. Jadi ini kita yang patah ini karena ini sedikit, kita ganjel pakai ring biar untuk tekanan dari per ini tetap sama dengan semula. Kita pasang dulu. Ini ada hit. Ini sekarang sedikit keras ini. Kerasnya. Kita pasang palat pada V2. Kita pastikan dulu dalamnya. Oke, mantap. Palat V2 ya, turun. Jadi ini hanya lubangnya dari sini. Ini ada katup juga ini. Ini cuma nipel. Siap tempur. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk masalah pada silinder boom yang turunnya cepat ya. Mudah-mudahan ini berhasil kita perbaiki. Dan sekian dari cara kerjanya. Ini dari valve 2, ini valve 1. Jadi valve 1 ini dia membuka katup ini, load holding valve ini, LHP 1, dan menuju ke silinder 1 ya, bagian bawah. Dan untuk V2 ini untuk turun, dia akan membuka katup ini. Tapi sebelum membuka katup ini di sini, dia membuka ini terlebih dahulu, buka dan bagian sini supaya saat proses turun V2 membuka ini, dan dari V2 masuk, dan dari C1 kembali lagi ke valve 1.
dan sisa-sisa dari operasi P2 dan satu ini ada di T ya, yang akan menuju kembali ke tangki. Ini bertujuan untuk emergensi apabila sudah kelebihan beban. Jadi pilot ini akan membuka katup yang dari sini ke tangki ya. Sama duanya untuk P2 maupun P1. Jadi kalau overload kelebihan beban, dia untuk tangki ini otomatis membuka katup. Jadi hose tidak akan pecah. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Jadi kali ini kita tes angkat beban. Kita kasih beban. Ini kontur weight crane crawler 30 ton. Ini beratnya 6 ton. Jadi untuk boom 2 ini sudah tidak turun lagi, sudah bisa turunnya pelan dan berhenti juga bisa pelan. Jadi tidak ada ayunan pada saat proses penurunan. Ini sudah sangat berat ini teman-teman ya. Ini beratnya sekitar 6 ton atau 6.000 kilo. Oke, ini sudah mantap.